lagi. Shalom. Ya, saudara, tidak terasa kita sudah masuk di bulan Juni ya. Hari begitu cepat berlalu, saudara-saudara. Kalau tidak pakai waktu dengan baik, maka saudara akan kehilangan banyak hal. Baik, mari kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini. Sepanjang bulan Juni ini, dari mimbar KPC akan berbicara tentang mengenal Allah dengan benar. Dan pagi ini poin yang pertama atau tema yang pertama, minggu pertama ini saya bicara tentang Allah kita adalah penasehat ajaib. Mari buka Alkitab, ada dua teks firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini. Amsal 16 ayat 8 dan surat Ibrani pasal 13 ayatnya yang kelima. Mari kita mulai firman Tuhan. 2-3. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Ibrani 13 ayat yang kelima. Kalau saudara bisa lihat di depan, mari kita baca sama-sama saja. Lihat di depan. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mari kita baca firman Tuhan ini sekali lagi. Kalau ada orang di samping kanan atau kiri saudara, pegang pundaknya sambil baca firman ini sambil tepuk pundaknya. Mari kita mulai. 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tepuk tangan untuk firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kitab Amsal ini merupakan tulisan-tulisan dari Salomo yang berbentuk sajak-sajak ataupun juga ucapan-ucapan ringkas yang bersifat nasihat untuk semua orang, baik itu orang-orang muda maupun juga orang-orang tua. Yang menarik saudara-saudara, ternyata kitab ini saudara pada awalnya itu sangat diragukan itu mengandung inspirasi ilahi atau Alkitab yang diilhamkan oleh Allah. Tetapi ada satu konsili saudara, namanya adalah konsili Jamnia. Konsili Jamnia ini saudara akhirnya menetapkan kitab Amsal, kitab Kidung Agung, kitab Mazmur yang itu menjadi kitab-kitab juga yang diinspirasi oleh Allah, sehingga mereka dimasukkan di dalam salah satu atau bagian kitab kanonik yang ada di dalam Perjanjian Lama. Nah pagi ini saudara, saya mau tanya kepada saudara-saudara semua, kira-kira saudara lebih suka suami atau istri yang punya penghasilan yang banyak atau sedikit? Coba yang ibu-ibu jawab. Coba ibu-ibu angkat tangan, saya mau lihat yang sudah menikah. Angkat tangan semuanya. Yang sudah menikah, jujur. Nanti kalau saudara tidak ngaku, pulang ada yang salam saudara. Loh iya dong, angkat tangan. Ayo, yang sudah punya suami angkat tangan. Oke, saya mau tanya ibu-ibu, lebih suka suami penghasilan banyak atau penghasilannya sedikit? Banyak kan? Betul, itu jujur. Siapa yang nona-nona yang masih jomblo atau masih single belum menikah, angkat tangan, coba angkat tangan semua. Ya, oke, saudara angkat tangan supaya ada yang tahu saudara masih single, masih jomblo. Nanti mereka mau salam takutnya udah ibu-ibu anak satu ya, mereka tidak jadi toh. Oke, saudara-saudara, coba angkat tangan lagi, saya mau lihat. Oke, saya mau tanya, saudara lebih suka atau lebih tertarik dengan nyong yang penghasilannya banyak atau sedikit? Banyak. Ya. Berarti mamin suara paling keras. Kita doakan supaya dapat pasangan hidup yang penghasilannya banyak dan takut akan Tuhan. Saudara-saudara, ini sesuatu yang betul. Kenapa? Karena penghasilan yang banyak itu baik, sehingga hidup kita di dunia ini bisa dicukupi karena penghasilan yang banyak. Tetapi kenyataannya bahwa ada orang-orang yang memilih jalan yang salah untuk mendapatkan penghasilan yang banyak, atau saudara gaji yang banyak,
atau pendapatan yang banyak. Tidak heran orang menggunakan segala cara untuk mendapatkan penghasilan yang tidak halal atau yang tidak sesuai dengan Alkitab. Saudara-saudara, dunia ini memang tambah maju, dunia ini tambah glamor, sehingga saya dan saudara sebagai orang Kristen pun juga mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan keadaan zaman ini. Betul saudara-saudara? Kemarin saya nonton di TikTok ada seorang tukang pangkas rambut, khususnya dia itu punya pangkas rambut itu perempuan, laki-laki tapi hebat sekali menggunting rambut perempuan. Saudara, bajunya tuh diprotes. Kenapa? Karena di depan itu utuh, tapi di belakang itu robek-robek. Tapi tahukah saudara, ternyata baju itu sangat mahal harganya. Kenapa? Karena mereknya adalah Balenciaga. Saudara tahu merek Balenciaga? Itu mahal sekali loh. Bayangkan baju robek-robek tapi mahal, dan itu saudara menjadi tren, menjadi mode. Nah, kira-kira saudara kalau lihat itu, saudara mau bergaya seperti demikian atau tidak? Saya yakin saya dan saudara pasti tidak mau berpakaian seperti demikian. Tapi saya percaya juga, atau saya yakin, saya dan saudara pun juga ingin punya baju yang mereknya seperti yang dia pakai. Semua orang saudara dipaksakan untuk mengikuti tren hari-hari ini. Makanya anak Tuhan juga saudara-saudara mau tidak mau harus mengikuti. Dalam perjanjian lama saudara, diberkati atau saudara-saudara orang hidupnya makmur dengan Tuhan, itu selalu berhubungan dengan hal-hal lahiriah. Ada banyak sekali, tapi ada dua yang sering kali disinggung oleh Alkitab. Yang pertama adalah, kalau orang yang sukses, orang yang makmur itu, maka dia adalah orang yang punya anak atau punya keturunan. Kalau orang tidak punya keturunan dalam perjanjian lama, maka dia disebut orang yang tidak diberkati atau dikutuk oleh Tuhan. Contohnya siapa? Contohnya ibu dari Samuel. Ya, dia tuh berdoa saudara sampai mulutnya komat kami tapi tidak ada suara. Sampai-sampai Imam Eli menyangka dia sedang mabuk anggur. Tapi dia berkata, karena ingin mempunyai anaklah, maka aku berdoa dan mencucurkan air mata. Saudara lihat, ternyata orang dalam perjanjian lama, kalau tidak memiliki keturunan, maka mereka disebut sebagai orang yang dikutuk oleh Tuhan. Tetapi juga yang kedua adalah, kalau ada orang yang disebut miskin atau tidak menjadi orang yang makmur dalam hal materi, maka itu pun juga disebut sebagai orang yang tidak diberkati oleh Tuhan, tetapi dikutuk oleh Allah. Ini konsep perjanjian lama. Makanya kalau kita baca perjanjian lama dan tidak paham, bahkan baca perjanjian baru dan tidak paham, maka kita menganggap Tuhan kok beda-beda. Tidak saudara. Memang pada zaman itu adalah sesuatu yang bayangan, tetapi dalam perjanjian baru itu sesuatu yang digenapi atau penggenapannya. Nah, coba kita baca, ada satu firman Tuhan terjemahan dari versi mudah dibaca, bisa ditampilkan di depan. Mari kita baca firman Tuhan ini sama-sama. Baik, mari kita baca 1, 2, 3. Lebih baik miskin dan melakukan yang benar daripada kaya dan melakukan yang salah. Ini terjemahan saudara yang agak sedikit sensitif. Tapi kalau sampai saya dan saudara menjadi orang yang dimaksudkan oleh ayat ini, maka saya dan saudara pun juga harus jadi orang yang harus punya prinsip dalam kehidupan. Kenapa? Karena kalau kita miskin tapi kelakuan kita itu bersih, maka itu sesuatu yang benar atau adil di hadapan Tuhan. Daripada saudara kaya, penghasilan banyak, tapi itu didapatkan saudara-saudara dari sesuatu yang tidak alkitabiah. Contohnya adalah apa? Kerja, gaji udah besar tapi masih apa?
Korupsi. Korupsi itu bahasa bagus. Kalau bahasa tidak bagus itu pencuri. Bayangkan orang kerja, termasuk orang Kristen pun juga. Udah pejabat gaji tinggi, tapi saudara-saudara tidak puas dengan apa? Penghasilan. Akhirnya gaya hidup, tuntutan dunia, bahkan kadang-kadang mungkin tuntutan dari istri juga mungkin ya, mungkin. Ya di sini tidak ada ya, yang ada di Qatar sana, di Afrika sana yang ada. Karena gara-gara ingin bersaing dengan orang sebelah, tetangga sebelah, kenalan yang lain yang mungkin sudah pakai mobil yang bermerek, pakai tas yang bermerek, pakai baju pakaian yang bermerek, rumah yang mewah. Akhirnya dia berkata kepada suami, masa kita hidup gini-gini terus sih? Ayo dong. Saingan sama tetangga kita. Suami pikir-pikir, kalau saya tidak ikuti maunya istri, bisa-bisa dia akan lari tinggalkan saya. Dia tidak ada damai sejahtera di rumah ini. Sudah deh, paling-paling kan kalau korupsi nanti ketahuan penjaranya kan tidak berat. Di negara kita kan koruptor itu penjaranya tuh lebih ringan daripada orang yang maling ayam potong. Iya, sudah maling lagi saudara, ketahuan dipukul saudara sampai apa? Bonyok-bonyok. Tapi orang yang koruptor saudara, penjaranya hanya hitung hari, hitung tahun yang sangat singkat. Akhirnya ada orang-orang Kristen pejabat, namanya Yohanes, namanya Markus, namanya Paulus, namanya Petrus, tapi ada di mana saudara? Penjara. Kenapa? Karena korupsi. Apalagi berdagang saudara pakai neraca yang serong. Karena ingin dapat keuntungan yang banyak, akhirnya dacing itu atau timbangan itu dimain. Saudara suka beli makanan di pasar? Saya kalau pergi beli makanan ada yang kasih tahu, Pak, di situ tuh timbangannya paling betul. Yang di situ timbangannya tidak betul. Pernah saya coba saudara, betul saudara. Akhirnya kalau saya pergi beli daging babi di pasar Oebak, saya jarang beli di tempat yang lain. Karena saya sudah percaya ada satu tempat yang pakai timbangan atau neraca yang benar. Jadi kalau saudara ada yang bisnis, ada yang dagang, ya saudara bilang ya untung sedikit ya. Kalau ada yang tawar saudara bilang, ya saya untung sedikit aja, tidak usah terlalu tawar. Memang kadang-kadang kalau kita ke pasar tawar, tapi kalau ke hypermarket itu kan tidak pernah tawar, betul tidak? Memang kadang-kadang kita juga kurang ajar, betul. Kalau ke mall tidak pernah tawar, tapi kalau ke pasar apa? Tawar. Saya juga begitu, saya ngaku. Tawar sampai serendah. Tuhan ampuni kami semua. Nah, ini yang menjadi fenomena yang membuat manusia akhirnya berpikir daripada saya miskin dan saya dihina, karena Alkitab juga seringkali singgung orang yang miskin itu ditinggalkan saudara-saudaranya. Orang yang miskin itu ditinggalkan sahabat-sahabatnya. Sehingga daripada saya ditinggalkan orang lain, mending udah saya pencuri, korupsi, dagang tidak sesuai dengan Alkitab. Yang penting saya kaya, kelihatan banyak orang saya sukses, tapi ternyata sedang menyimpan sesuatu yang akan dituai. Dan itu mendatangkan sesuatu yang malapetaka dalam kehidupan orang yang melakukan demikian. Saudara-saudara, Salomo ini hidup pada zaman itu. Dia sudah melihat bahwa manusia ada pada zaman itu, saudara-saudara. Mereka menginginkan saudara penghasilan yang banyak. Tetapi saudara-saudara, penghasilan mereka tidak dihasilkan karena keadilan. Tapi penghasilan mereka itu saudara
membawa sesuatu yang menjadi dosa di dalam kehidupan mereka. Saya catat kurang lebih ada 3 hal. Mengapa Tuhan menasihati kita pada pagi hari ini lewat Salomo, supaya saya dan saudara harus menjadi puas dengan penghasilan kita yang walaupun hanya sedikit, tetapi itu benar. Yang pertama adalah penghasilan yang sedikit disertai kebenaran akan membawa kehidupan. Lihat Amsal 10 ayat 2 dan 16. Amsal pasal 10 ayat 2 dan 16. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari apa? Maut. Ayat 16, mari kita perhatikan firman Tuhan. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada apa? Dosa. Ibu-ibu dengar. Kalau suamimu pulang bawa uang lebih banyak dari gajimu, tanya uang itu dari mana? Amin. Saudara jangan bilang haleluya papa. Loh iya, saudara harus tanya itu uang dari mana? Karena sudah terbukti ujung-ujungnya adalah apa? Korupsi. Saya nonton TikTok tadi malam, ada 6 orang tersangka yang menipu apa tuh? Logam mulia tuh. Itu saudara tahu, mereka merugikan negara 30 triliun. Bayangkan kalau itu suami saudara, wajah saudara mau taruh di mana? Atau saudara bilang, yang penting gua yang enak, lu yang susah di situ. Saudara, penghasilan yang tidak benar tidak akan pernah membawa kehidupan. Mungkin saudara bawa uang yang banyak itu hasil ketidakadilan, dan saudara beli makanan yang enak di rumah, saudara taruh di kulkas, setiap hari tidak pernah kekurangan makan yang enak. Tapi kalau itu bukan dari hasil keringat yang halal, ingat, itu tidak menjadi kesehatan bagi seisi rumah saya dan saudara. Makan silakan makan aja, tapi kamu tunggu, nanti ujung-ujungnya apa? Sakit. Bukan berarti sakit itu karena makanan juga, tidak. Tapi ada orang yang sudah tahu bahwa berkat atau uang yang dia dapat atau penghasilan yang dia dapat itu bukan dari kebenaran. Sehingga ketika dia kasih makan, dia punya istri, anak, keluarga dalam rumah, penghasilan itu tidak membawa kehidupan, tapi penghasilan itu membawa dosa, bahkan kematian. Saudara, dunia ini memang sedang glamor dengan hal-hal yang hebat. Saudara kalau tidak pernah jalan-jalan, saudara tidak akan pernah lihat dunia ini punya maju. Tapi karena dunia ini maju, ada banyak orang yang meninggalkan prinsip. Harusnya biar dunia ini maju, tapi nilai kebenaran itu tidak boleh dirubah. Amin. Saya dan saudara tetap pegang prinsip kebenaran. Saudara kalau kerja di kantor, di perusahaan, kalau ada yang ajak saudara untuk pencuri uang perusahaan, saudara tidak boleh. Kenapa? Karena saudara anak Tuhan. Amsal 15 ayat yang ketiga berkata, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan apa orang baik. Jadi biar saudara di kantor, saudara di tempat proyek, saudara di pasar, atau saudara kerja apapun, ingat mata Tuhan ada di situ. Jangan pernah saudara berpikir Tuhan lihat, tapi kan nanti saya minta ampun, Tuhan juga ampuni. Betul Tuhan ampuni saudara, tapi ingat, polisi, kejaksaan, pengadilan, hakim tidak akan ampuni saudara. Yang ada saudara masuk mana? Penjara. Nanti masuk penjara baru saudara katakan saya hilaf. Salah satu kelemahan manusia adalah apa?
mata. Dan kalau berbicara tentang uang, tentang money, maka kelemahan wanita dan laki-laki itu sama. Apa saudara? Di mata. Alkitab berkata, saudara kalau baca firman, Yesus berkata, kalau matamu gelap, maka gelaplah seluruh hidupmu. Kalau saudara lihat uang, lihat materi dan saudara tergiur, maka itu adalah awal kejatuhan daripada saudara-saudara. Bagi orang Yahudi, saudara, bagi orang Yahudi, mata dan tangan adalah alatnya dosa. Tapi bagi orang Yahudi, mata dan hati adalah kaki tangan dosa. Saudara lihat sesuatu dan hati berkata, sudah tidak apa-apa, ambil aja. Palingkan penjarakan beberapa tahun aja. Nanti di penjara juga kan ada kunjungan dari persekutuan doa, dari pendeta yang bikin ibadah, ya udah nanti tobat di sana. Saudara, manusia ini lebih mudah saudara-saudara dibujuk oleh iblis. Kenapa manusia bisa sampai ada di dalam situasi tersebut? Saya kalau catat simpel. Yang pertama, mungkin manusia itu dengar firman tapi tidak pernah pelihara firman Tuhan itu. Makanya perumpamaan penabur saudara, itu yang ketiga artinya begini. Mereka boleh dengar firman, tetapi apa? Karena daya tarik dunia dan kekhawatiran dunia akhirnya membuat mereka segera melupakan firman itu. Amin. Nah, kita ini saudara harus punya prinsip, ya. Satu hari kita makan berapa kali sih? 3 kali. Ada yang lebih 5 kali. Ada yang lebih berapa kali? 9 kali. Saya dulu saudara makan satu hari 9 kali loh. Makanya waktu kuliah di Bandung itu saudara mau lari, kenapa? Satu hari makan 3 kali. Udah makan 3 kali lagi saudara, lauknya tahu tempe, ikan asin. Mana pernah makan di Kupang model begitu. Tapi saya mau berkata kepada kita, di dalam Tuhan kita harus belajar mencukupkan diri kita dalam hal kebutuhan lahiriah. Sebab Ibrani pasal 13 ayat yang kelima tadi bilang apa saudara-saudara? Tuhan sekali-kali tidak akan pernah apa? Membiarkan kita, bahkan apa? Meninggalkan kita. Jadi kalau saudara mungkin hari ini, ya mungkin ya, saya mau berkata hidup kita ini seperti roda. Kadang kita ada di bawah, kadang kita ada di atas. Kadang saudara ini dapat uang banyak, kadang ini saudara dapat uang sangat sedikit. Saya mau berkata, kalau kita jadi anak Tuhan, maka uang yang banyak atau sedikit tidak akan pernah merubah sukacita dan damai sejahtera kita di dalam Tuhan. Amin. Jadi kalau hari ini saudara makan enak, amin, puji Tuhan. Tapi kalau besok saudara mungkin makan cuma nasi putih pakai cabai dan juga garam, haleluya, puji Tuhan pun juga. Kenapa? Karena ada banyak orang yang mau makan enak tiap hari, akhirnya apa? Korupsi. Ada orang yang mau penampilannya dipuji orang terus, pakai pakaian yang bagus, naik mobil yang bagus, sehingga apa? Status sosialnya itu terangkat, derajatnya itu terangkat. Sebenarnya itu cuma pemikiran manusia duniawi. Amin. Paulus berkata, yang penting ada apa saudara-saudara? Ada makan dan minum itu cukup. Jadi hati-hati, saudara kerja atau saudara pencuri, saudara korupsi, tapi kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab, saudara mungkin makan yang enak, 4 sehat 5 sempurna. Tapi ingat, makanan itu tidak pernah membawa kesehatan kepada saudara-saudara. Tapi biar makan biasa-biasa, tapi saudara dapatkan itu dari hasil keringat yang halal. Saudara doa dalam nama Yesus, makanan itu akan menjadi apa? Kesehatan untuk saudara-saudara. Ingat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Waktu mereka ada di Babel, mereka disajikan makanan raja dan anggur yang biasa diminum oleh raja, dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka.
Tapi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego berketetapan tidak mau menyentuh makanan dan minuman tersebut. Sampai pembesar itu berkata, nanti saya dimarahi oleh raja. Tapi Daniel bilang begini, tidak perlu takut, ujilah. Maka ketika diuji saudara, ternyata Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu lebih sehat, bahkan mereka lebih pintar. Bahkan Daniel saudara lebih cerdas 10 kali lipat dari pembesar atau orang-orang pintar yang ada di Babel. Kenapa saudara? Karena dia tetap pegang prinsip kebenaran. Walaupun ada di negeri kafir, tapi kebenaran tetap kebenaran. Amin. Jadi penghasilan yang benar akan membawa kehidupan, tapi penghasilan yang tidak benar akan membawa kematian. Bapak-bapak di sini, dengar, kalau saudara kerja dapat gaji ataupun juga ada bisnis atau keuntungan, pastikan itu keuntungan dari hasil keringat yang benar. Ya, ibu-ibu di sini jangan terlalu banyak menuntut. Amin. Saudara tahu suami saudara ini siapa dan gajinya berapa? Harus belajar. Saudara jangan ikut gaya seperti Nagita Slavina yang suaminya Raffi Ahmad. Jangan. Itu suami saudara bisa bunuh diri nanti, gantung diri di kamar. Loh iya, penghasilan mereka satu hari bunyinya apa? M, bukan ember. M, sudah tahu apa? Miliar. Mereka mau makan apa aja bisa. Ya itu berkat mereka, karena mereka artis kerja. Nah saya dan saudara siapa? Harus belajar cermin. Makanya ibu-ibu tiap pagi harus lihat cermin. Tunjuk diri saudara dan cermin. Ingat, kamu tuh siapa? Harus begitu, supaya saudara tidak memaksakan kehendak. Kenapa? Karena survei telah membuktikan ada banyak istri-istri hanya karena mau gaya hidup, jebloskan suaminya di dalam penjara. Lu ya, minta baju bermerek lah, rok celana bermerek lah, tas bermerek lah. Saudara mau tahu kalau ibu-ibu punya tas yang bermerek, kalau hujan saudara, ya, dia biarkan saudara dia punya kepala itu kena hujan daripada tasnya itu kena hujan. Tapi kalau dia pakai tas yang murah kalau hujan, dia pakai tasnya untuk tutup apa? Kepalanya. Itu ketahuan. Bawa tasnya beli di Mall Mangga 2. Ketahuan saudara-saudara. Ya. Jadi ayo cocokkan diri kita, samakan diri kita saudara dengan apa yang ada hari ini. Karena Tuhan berjanji, sekali-kali Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang benar itu mati kelaparan. Tuhan janji itu. Bahkan ketika saudara walaupun sedikit tapi belajar memberkati Tuhan, Allah berkata lewat firman-Nya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sepakat saudara? Amin. Jadi jangan coba-coba saudara dapat uang tanpa saudara bertanya. Tanya dulu. Kalau sampai saudara tidak bertanya, besok-besok suamimu atau istrimu ditangkap, maka itu pun juga adalah salah satu kesalahan yang fatal yang saudara buat. Karena saudara menikmatinya tapi tidak tanya, itu berkat dari Tuhan atau hasil dari pencuri, korupsi dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Nasihat yang kedua adalah penghasilan yang sedikit disertai kebenaran menjadikan kita itu tuan atas mamon. Ketika Tuhan cipta manusia, apa yang menjadi mandat manusia? Ada dua. Yang pertama adalah beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Itu yang pertama. Tapi mandat yang kedua adalah berkuasalah atas ciptaan yang ada di udara, yang juga ada di bumi. Jadi kita ini saudara bukan hamba, tapi kita ini adalah Tuhan. Tuhan atas apa yang dimaksud Alkitab?
tuan atas mamon. Yesus berkata, kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Tidak bisa mengabdi kepada Allah dan tidak bisa mengabdi kepada mamon. Satu hari ada seorang anak muda Yahudi, Alkitab berkata dia kaya. Dia tanya kepada Yesus, perbuatan baik apakah yang aku perbuat supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Maka Yesus berkata, engkau tidak boleh berkata aku baik sebab hanya Allah saja yang disebut baik. Bukan berarti saudara Yesus sedang mengajarkan bahwa dia tidak baik, tapi dia sedang menguji anak muda ini. Kira-kira kalau engkau berkata aku baik, maka engkau harus menuruti apa yang aku sampaikan kepadamu. Maka Yesus berkata, lakukanlah firman Tuhan. Dia berkata, semua itu sudah aku lakukan. Tapi Yesus bilang terakhir, berarti hanya satu saja yang kamu perbuat supaya kamu menjadi apa? Sempurna. Yesus bilang begini, pergi, jual apa? Seluruh hartamu dan apa? Berikan kepada siapa? Kepada siapa? Kepada siapa? Alkitab mencatat, waktu dia dengar ajakan Yesus itu, dia pergi dengan hati yang sedih. Apakah Yesus bermaksud betul seperti demikian? Tidak. Yesus hanya mau uji dia. Kalau engkau berkata aku baik, maka ayo lakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Akhirnya membuktikan bahwa anak muda yang kaya ini lebih cinta hartanya daripada cinta Tuhan. Orang model begini, dia adalah hamba dari mamon. Orang kalau hidupnya jadi hamba dari mamon, dia akan dikendalikan oleh mamon. Hidupnya saudara akan dikendalikan oleh uang. Kalau ada uang saudara, hidupnya sukacita. Dia nyanyi di gereja, WL Singers itu kalah. Lompat saudara sampai haknya bagian kanan itu patah. Kenapa? Karena saking sukacita. Saya pernah pelayanan dengan teman di Flores, saking sukacitanya saudara, lompat sampai hak patah saudara. Akhirnya dia gaya seperti permemento, cabut satu lagi patah lagi saudara. Akhirnya apa? Dua-dua tidak ada kaki lagi. Lompat lebih tinggi lagi. Kadang-kadang saudara kita ini jadi orang yang tidak bisa memahami siapa kita. Kita harus belajar bahwa kita ini adalah Tuhan, bukan hamba dari mamon. Kalau hamba kita ini adalah hamba dari Kristus. Tapi kalau Tuhan, kita adalah Tuhan dari mamon. Sehingga walaupun mungkin dompet saudara mulai tipis, rekening saudara mungkin sudah mulai kurang nolnya, atau menuju kepada limit yang saudara tidak bisa tarik lagi, saudara tidak khawatir, saudara tidak sungu-sungu, saudara tidak mengeluh, saudara tetap suka. Saudara ke ATM, saudara tumpang tangan, dalam nama Yesus Tuhan rubah angka depannya dan angka belakangnya. Doa. Lo itu doa. Karena memang andalan kita siapa? Ya Tuhan. Tuhan itu siapa? Sumber. Saudara tahu sumber? Sumber artinya semua itu dari Dia. Saudara mau butuh apa aja minta sama Tuhan. Dan kadang-kadang kita ini perlu bersabar. Karena kalau kita minta sama Tuhan, ingat, orang lain juga sedang antri. Maunya kita kan minta detik ini, Tuhan kasih langsung. Sabar bos, pelan-pelan, antri. Dan memang menunggu itu tidak disukai oleh semua manusia. Betul? Tapi saya mau berkata, ketika kita ikut jalurnya Tuhan, ikut rules-nya Tuhan, maka saya dan saudara menjadi orang-orang yang menjadi tuan atas mamon.
Alkitab berkata, Yesus saja pernah dibujuk oleh iblis ketika dia doa puasa 40 hari 40 malam. Mari kita lihat firman Tuhan ya. Matius pasal 4 ayat 8 sampai 10. Matius 4 ayat 8 sampai 10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lihat tuh, Yesus saja dibujuk. Saudara dan Yesus kuat mana? Saya dan saudara dengan Yesus kuat mana? Yesus, dia kan Tuhan, dia kan Allah. Nah, ada kadang-kadang ada yang pakai alasan, Pak Andre, itu kan Yesus, saya kan bukan Yesus. Kalau ada firman di hidup kita, iblis mau muncul model apapun, saya dan saudara tetap apa? Berkata, Tuhan adalah Tuhanku dan aku adalah hamba daripada Tuhan. Engkau Mamon adalah hamba dari saya yang adalah Tuhan. Sehingga hidup kita tidak akan pernah dipengaruhi oleh zaman dunia ini, saudara, yang terus berubah. Kita hidup di kota, saudara, tiap hari tambah maju loh, hati-hati. Saudara lihat Kupang ini punya perubahan luar biasa ya. Dari mulai 2010 ke 2020, aduh majunya luar biasa. Sekarang 2024 tambah maju lagi. Nah, hal-hal ini membuat banyak orang tidak konsisten dengan kebenaran. Saya sedih sekali karena saya sering mendengar ada anak-anak muda perempuan SMP, SMA, kuliah, bahkan ada yang sudah kerja, tapi karena gajinya sedikit, saudara, jual diri kepada bos-bos dan juga pejabat-pejabat. Kasihan sekali. Karena hanya mau apa? Hidupnya enak-enak. Lihat ada teman pakai iPhone yang terbaru, dia juga mau. Betul? Loh, handphone itu gunanya untuk apa, saudara? Saya mau tanya saudara, handphone itu gunanya untuk apa? Yang paling utama untuk apa? Komunikasi. Bukan untuk foto-foto. Tapi manusia ini rubah. Handphone yang jadi alat komunikasi, jadi alat apa? Untuk apa? Narsis. Ingat, penyakit hari ini yang menyerang orang Kristen adalah apa? Narsisme. Sebelum pelayanan, foto. Saya itu paling jengkel loh kalau pelayanan itu foto-foto, serius. Boleh foto nanti ketika ibadah udah jalan atau saudara mau dokumentasi, udah 1-2 kali aja. Jangan dari awal ibadah sampai akhir saudara foto terus. Apakah saudara beralih menjadi seorang wartawan? Kan tidak kan? Tidak usah. Seperti kita ibadah begini kan ada live streaming di Facebook, orang dengar khotbah. Ya udah itu cukup. Kalau saudara mau foto sebentar, pulang ibadah foto di sini lah, di depan lah, ya. Mau gaya apapun silakan foto. Tapi ingat, kegunaan handphone itu untuk apa? Alat komunikasi. Berarti kalau pakai handphone mahal dengan HP center, kira-kira mana yang penting? Bagi ibu-ibu HP center yang paling penting. Tapi bagi anak muda, orang muda, handphone yang mahal yang paling bagus. Supaya apa? Foto-foto. Narsis. Ini terbalik. Harusnya handphone dipakai menjadi alat komunikasi. Berarti biar saudara pakai handphone murah, tapi kalau masih bisa komunikasi, haleluya, puji Tuhan. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada anak yang paksa suruh beli handphone mahal, suruh dia kerja. Beli handphone mahal, kalau mau kerja sendiri. Bayangkan kalau beli handphone 3 juta, itu sudah beli beras berapa karung, saudara.
Iya kan? Sekarang beras mahal, saudara. Daripada beli untuk begitu, mending apa? Beli untuk kebutuhan kita. Cukupkan diri dengan apa yang ada. Jangan gaya-gayaan, tetapi sebenarnya tidak ada apa-apa. Makanya Alkitab juga bilang, ada orang yang berlagak kaya tapi tidak punya apa-apa. Tapi ada orang yang berlagak seperti orang miskin tapi hartanya apa? Banyak. Amin. Berarti saudara mulai ngaca, kira-kira saya ini harta banyak atau sedikit? Kalau harta sedikit, gaya pas-pas begitu ya. Gaya pas-pas aja. Yang penting saudara punya rambut rapi, saudara mandi satu hari 3-4 kali, wajah saudara bersih, baju saudara bersih dan disetrika rapi, orang lihat, woi mantap. Saya lihat di berita tuh, artis siapa tuh? Yang cantik sekali itu siapa? Nia Ramadhani. Dia punya baju saudara harga tuh 20.000, 30.000. Orang berpikir dia pakai baju yang mahal, padahal apa? Murah. Tapi kenapa itu baju kelihatan mahal? Karena yang pertama apa? Cantik. Memang orang kalau cantik itu bebas atau ganteng itu bebas. Pakai apa aja pasti bagus. Yang kedua dia bilang apa? Jaga badan. Biar kita nih mah pakai pakaian bagus tapi badan ke saya perut buncit ini, aduh tidak bagus saudara. Tidak jadi doi saudara, orang Kubang bilang. Lebih ya, yang badan-badan besar silakan doa puasa 40 hari 40 malam supaya saudara langsing. Tidak usah diet-diet, nanti saudara langsung. Kalau doa puasa sehat rohani, sehat jasmani. Amin. Lo iya, kita ini menjadi tuan atas mamon. Perhatikan Pengkhotbah pasal 9. Pengkhotbah pasal 5 ayat 9 dan 12 sampai 16. Alkitab berkata, Pengkhotbah 5 ayatnya yang ke-9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan apa? Uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan apa? Penghasilannya. Ini pun apa saudara-saudara? Sia-sia. Lihat ayat 12 sampai 16. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh apa? Kemalangannya. Sehingga tak ada suatu pun padanya untuk apa? Anaknya. Jadi orang yang korupsi itu saudara pikir dia wariskan harta untuk anak. Tidak. Itu harta tuh nanti di tengah usia udah habis. Bahkan ketika dia ditangkap saudara, apa yang diambil harus dikembalikan kepada negara. Kayak sekarang berita lagi viral di Kupang kan, para pejabat yang korupsi itu gor apa? Kabupaten tuh ditangkap semua. Dan hasil korupsi dikembalikan semua. Jadi saudara pikir korupsi itu enak? Tidak enak. Makan di depan tapi ganti di belakang. Amin. Lihat ayat 14. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan apa? Pergi. Baca sama-sama 2-3. Telanjang seperti ketika apa? Ia datang dan tak diperolehnya dari jeripayanya. Suatu pun yang didapat dibawa dalam apa? Tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun apa? Ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelala mencari angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan dan kekesalan. Lihat tuh. Jadi belajar firman Tuhan. Amin. Kalau kita hidup nikah di dunia kan ada 70 tahun. Kalau kuat nikah 80 tahun. Hidup sesungguhnya ada di mana? Surga. Berarti ikut maunya Tuhan supaya ketika mati kita ada di surga. Makanya pendeta Pentakosta dulu bikin lagu menarik. Saya mau iri Yesus. Refnya apa saudara? Meskipun saya susah. Kalau orang miskin saudara nyanyi susahnya panjang saudara. Kadang-kadang nyanyi susah. Kenapa? Susah. Tapi harus belajar bersyukur. Amin.
Saya yakin Tuhan tidak akan bikin kita susah terus. Karena Yesus bilang, kesusahan hari ini cukuplah untuk apa? Hari ini. Amin. Jadi belajarlah untuk seperti Tuhan Yesus. Salomo orang yang paling kaya saja, dia berkata, datang dengan telanjang, pulang dengan telanjang. Karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, wariskan warisan yang paling penting adalah warisan iman dan teladan hidup. Itu paling penting. Kalau saudara wariskan uang, anak saudara tidak takut akan Tuhan. Dalam hitungan tahun, uang itu semua akan apa? Habis. Tapi kalau saudara wariskan takut akan Tuhan dan teladan hidup, tambah saudara mati tinggalkan harta, dia akan pakai sebaik mungkin. Sampai apa? Generasi yang ada di bawah dia itu saudara terus diberkati oleh Tuhan. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Amin. Dan yang ketiga terakhir, penghasilan yang sedikit disertai kebenaran, jika bijak dikelola, akan menjadikan kita apa saudara? Kaya. Perhatikan Amsal 13 ayatnya yang ke-11. Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi apa saudara-saudara? Kaya. Saya bertanya, siapa saudara yang punya tabungan? Coba angkat tangan. Ya, tabungan untuk saudara punya keluarga lah, untuk anak lah. Yang anak-anak muda yang punya tabungan. Ya, kalau yang pengangguran kan belum punya tabungan toh. Tapi kalau saudara kerja, para manajemen dunia tuh berkata, sisihkanlah 10% dari penghasilanmu untuk menabung. Ingat, orang-orang tua ada anak mau sekolah, nabung. Amin. Nabung, biar sedikit-sedikit nabung. Dari dia lahir hari pertama, buka rekening udah. Ada Bapak Ari di TLM, ada Bapak Iki di Bank NTT. Hubungi langsung, buka. Tiap bulan saudara simpan 50.000, 100.000. Nanti ketika dia 5 tahun, 6 tahun mau sekolah, uangnya sudah ada. Betul atau tidak? Kan sedikit-sedikit menjadi apa? Loh, orang dunia aja tahu, masa saudara anak Tuhan tidak tahu? Sedikit-sedikit menjadi apa? Bukit. Jangan saudara mau makan enak terus. Lewat Konino, nasi babi terus. Lewat Waibuku, nasi babi terus. Lah, saudara tidak pernah nabung. Nabung. Amin. Sedikit-sedikit, tapi kalau tiap bulan rutin, nanti tidak terasa loh. Lihat saudara-saudara kita, keturunan Tionghoa, orang-orang Chinese. Saya punya teman orang Chinese di Jakarta banyak banget. Mungkin 90% teman saya orang Chinese. Mereka bilang begini, Andre, dulu saya kan belum jadi pendeta, toh jadi panggil Andre. Kita ini orang Chinese, kalau kita bisnis, kita tiap hari makan bubur. Selain untuk apa? Menghemat, tapi untuk bikin apa? Kulit juga lembut. Makanya orang kalau makan bubur itu badannya empuk. Jadi ibu-ibu kalau beras kurang, masak bubur di rumah, makan bubur itu sudah sehat. Loh iya. Mereka saudara tiap hari nabung. Zaman dulu kan uang 25 perak kan, mereka bilang. Nabung 25 perak, 25 perak. Nanti ketika itu mereka udah nabung saudara, udah cukup itu tabungan, mereka investasi. Mereka beli tanah lah. Untuk apa? Supaya jadi aset. Nanti ketika mereka punya usaha sudah maju, baru mereka itu mulai apa? Makan lebih apa? Lebih bagus atau lebih apa? Lebih enak. Kalau kita beda, terbalik. Dapat hari ini semua, habiskan hari ini. Ini bahaya sudah. Betul kan? Ya, sekali-sekali saudara jajan di luar tidak apa. Amin. Saudara makan mungkin di rumah 3 hari udah ikan terus. Saudara bilang, ayo nasi pagi
dong. Iya kan? Bisa atau tidak? Bisa. Tapi sudah ada lauk di rumah, saudara mau makan enak terus. Saudara dapat gaji 5 juta per keluar 500.000. Saudara sudah makan kasih habis, nanti bulan depan 5 juta datang lagi. Nah ini celaka model begini saudara. Ini orang Kristen tidak punya manajemen apa? Keuangan. Harus simpan, amin. Anak-anak muda ingat, saudara punya orang tua. Ingat, orang tua saudara tidak hidup 1000 tahun di muka bumi ini. Satu saat orang tua akan apa? Mati. Kalau mati apa yang saudara harus persiapkan? Peti mayat. Betul atau tidak? Atau langsung lempar orang tua dengan kain kafan aja langsung dalam kubur? Harus beli peti itu. Kemudian apa? Makanan untuk orang yang datang apa? Melayat, baik kopi, teh, kue dan lain sebagainya. Kemudian apa lagi? Ketika kubur atau dimakamkan harus ada apa? Ucapan syukur. Apa yang harus dibeli saudara? Binatang, babi, sapi, kerbau. Jangan beli ayam potong. Ingat ya, anak-anak jangan kurang ajar. Orang tua kalau mati beli hewan. Amin. Masa orang tua mati beli ayam potong, memalukan. Itu kalau saya yang pimpin di ucapan syukur, saudara siap terima hujatan dan tamparan dari saya itu. Hemat, amin. Karena sedikit demi sedikit menjadi apa? Kaya juga, menjadi bukit juga. Saudara nabung hari ini sedikit, 20 tahun kemudian uang itu mungkin saudara bisa pakai beli mobil dan lain sebagainya. Kenapa? Sedikit demi sedikit. Amsal 21 ayat 17, ayat terakhir. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Nah, perhatikan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan apa? Menjadi kaya. Jadi orang yang suka senang-senang, hidupnya tidak akan pernah maju. Ya, perhatikan. Alkitab tidak pernah mengajarkan tentang kemakmuran. Tapi Alkitab menjanjikan tentang kemakmuran. Yang penting saya dan saudara takut akan Tuhan dan hidup bijaksana. Kalau kita ikuti nasihat firman Tuhan, saya percaya hidup kita pasti tidak akan pernah mengalami hal-hal yang ada di luar kendali kita yang berbahaya untuk kita. Kenapa? Karena poin yang ketiga ini, saudara nabung sedikit demi sedikit. Ini Alkitabiah loh. Firman Tuhan pagi hari ini praktis, tapi mengandung pesan teologis bagi kita untuk menjadi orang-orang yang ikut nasihat firman Tuhan. Amin saudara? Mau nabung sedikit demi sedikit? Simpan sedikit demi sedikit? Simpan aja, percaya tiba waktunya akan menjadi banyak untuk memenuhi kebutuhan saya dan saudara. Kalau hari ini ada saudara yang mungkin sudah bekerja dengan sebaik mungkin, takut akan Tuhan. Tapi kalau ada saudara yang belum bekerja, satu saat saudara bekerja, ingat firman Tuhan ini. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada apa? Penghasilan banyak tapi tanpa keadilan. Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini. Amin. Untuk firman Tuhan. Mari bangkit berdiri.